Setelah beberapa waktu berjalan, kita baru nyadar, loh, kok anakku kepalanya peyang? Gimana nih? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang sebenarnya sangat umum terjadi, bahkan hampir terjadi di antara 50% dari keseluruhan bayi yang baru lahir, yaitu kepala bayi peyang atau bahasa Inggrisnya flat head syndrome atau nama medisnya plagiosefali. Sebelum lebih lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, duduk manis, dan siap-siap kita bahas tentang plagiosefali ini. Jadi ceritanya kepala bayi itu sangat lunak. Jadi ubun-ubunnya itu belum menutup. Kalau misalnya kalian sekarang sedang megang baby, coba kalian pegang sela-selanya, itu kerasa gitu loh. Jadi kayak ada space gitu. Jadi kayak bolong gitu, kadang berdenyut. Nah, itu karena ubun-ubunnya itu belum menutup sempurna. Biasanya ini akan menutup kalau bayinya itu sudah berusia 18 bulanan ke atas. Tapi ada tujuannya sih sebenarnya kenapa kepala bayi itu lunak. Yang pertama, supaya dia bisa mudah lewat jalan lahir. Jadi supaya kepala bayi itu mudah masuk panggul, terus lewat jalan lahir dan lahir ke bumi, kepalanya itu memang dibikin lunak sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kepalanya udah keras, bayangin betapa sulitnya persalinan itu nantinya. Yang kedua adalah karena otak bayi itu masih berkembang. Karena dia berkembang, maka tempatnya ini juga dibikin lunak supaya nantinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan otak. Itulah sebabnya kenapa kepala bayi itu memang masih empuk gitu, masih lunak. Kalau kamu bandingin sama kepala kita, itu sangat berbeda. Cuman sayangnya kepala bayi yang lunak ini jadi membuat kepala ini juga mudah sekali berubah bentuk. Misalnya kalau misalnya persalinan vakum, itu biasanya kepalanya jadi agak ngejendol. Atau misalnya kalian ngejennya itu agak kelamaan, itu juga bisa bikin kepalanya ngejendol. Atau misalnya posisi tidur bayinya itu kurang benar, kadang-kadang yang belakang sini datar atau kita sebut dengan flat head syndrome. Nah, plagiosefali ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah position plagiosefali atau peyang karena dia posisi tidur atau posisi si bayi yang kurang tepat. Yang kedua adalah congenital plagiosefali atau biasa disebut dengan craniosynostosis. Aduh, namanya susah banget, kita sebut aja congenital atau kelainan bawaan. Jadi emang sudah dari dalam kandungan dia kepalanya itu mengalami bentuk yang tidak normal. Nah, kalau yang posisi plagiosefali atau yang peyang biasa itu flat head, itu menurut penelitian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Jadi sebenarnya dia nggak ngaruh gitu, maksudnya anak kita juga nggak jadi yang terbelakang atau pertumbuhannya jadi telat gara-gara flat head ya. Cuman kalau yang karena kelainan bawaan atau congenital plagiosefali itu karena dia udah dari dalam kandungan ya kelainannya, jadi memang itu sedikit berpengaruh terhadap perkembangan si bayi. Tapi tenang aja, sekali lagi tenang aja, karena berbeda dengan plagiosefali yang karena posisi atau si peyang yang biasa kita temui itu kan memang sangat sering, hampir 50% dari bayi mengalaminya. Nah, kalau yang congenital plagiosefali atau craniosynostosis ini sangat jarang terjadi. Jadi kayak cuman satu bayi dari 2000 kelahiran. Jadi memang probabilitasnya tuh sangat kecil banget, jarang banget terjadi gitu. Jadi kalian no need to worry sih. Ini cuman biar tahu aja gitu. Biasanya kepala bayi yang peyang itu kita notisnya itu mungkin di 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama gitu ya, karena di awal kelahiran mungkin kita nggak terlalu notice dan mungkin memang belum peyang gitu. Ini biasanya kalau peyangnya itu karena posisi. Tapi kalau misalnya yang congenital plagiosefali biasanya setelah lahir itu sudah kelihatan. Dan kalau kepala bayimu itu memang dari lahir kok kayak udah aneh ya gitu, sebaiknya kalian periksa supaya diperiksa sama dokter ini peyangnya karena posisi aja atau jangan-jangan itu karena kelainan kongenital. Cuman kalau biasanya yang dari awal kehamilan itu kepalanya nggak apa-apa gitu, cuma setelah berjalannya waktu 2 bulan 3 bulan jadi peyang, nah itu kemungkinan karena posisi bayinya yang kurang tepat. Terus gimana caranya supaya nggak peyang? Yang pertama adalah perhatikan posisi dia tidur gitu. Jadi memang kita yang harus aware, atau dalam bahasa Jawanya kita yang harus greteh gitu ya. Kalau misalnya bayinya tidurnya gini terus,
ke sana terus, itu ya dibenerin gitu loh. Jadi kita yang harus sering benerin gitu dia supaya posisinya itu tegak lurus gitu, nggak miring ke salah satu sisi. Triknya, karena kan bayi itu suka melihat cahaya, terus dia suka melihat mainan yang warna-warni, itu usahakan posisi cahaya di kamar kamu itu ada di tengah gitu, di tengah atau di atas bayi tepat. Jadi dia kalau ngelihat lampu atau jendela dia langsung mendongak ke atas, enggak toleh-toleh menatap jendela, wah di sana ada cahaya matahari, kayak gitu. Jadi dia tatapannya bisa ke depan. Lalu atau bisa kalian kasih mainan gitu, jadi dia tertariknya menatapnya ke atas, enggak toleh-toleh. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kita harus aware sama posisi tidurnya dia. Yang kedua adalah perhatikan posisi saat kamu menyusui gitu. Jadi kalau menyusui ya gonta-ganti, jangan kanan terus, jangan kiri terus gitu. Supaya dia miringnya pun juga ganti-ganti kan. Kalau saya dia nyusu sini kan dia menghadapnya yang sebelah sini, kalau nyusu sini yang sebelah sini. Dan perhatikan juga saat menggendong. Jadi kalau misalnya menggendong itu usahakan jangan terlalu ditidurkan. Terus apalagi kalau misalnya bayinya udah agak gede ya, itu kalian bisa sesekali menggendongnya itu ditempelkan ke dada. Oke, misalnya seperti ini nih. Jadi kalian bisa menggendongnya dengan seperti ini sesekali, nggak apa-apa gitu. Jadi supaya dia itu kepala belakangnya itu nggak selalu tertekan gitu. Kalau misalnya kalian beli gendongan ya nggak apa-apa beli yang M shape gitu. Nanti setelah dia udah agak gede, digendongnya bisa menghadap dada ibu. Jadi itu supaya tulang belakangnya ini juga nggak terlalu lama gitu. Karena salah satu penyebab peyang adalah dia kelamaan tidur di back. Jadi tidur terlentang gitu, jadi kepalanya ini ketekan terus gitu. Jadi sesekali perlu kita gendong gini, tahu gini gitu ya. Nah yang keempat tadi kan udah perhatikan posisi tidur, perhatikan posisi menyusui, terus perhatikan posisi menggendong. Kemudian yang selanjutnya adalah sering-sering lakukan tummy time atau bahasa Jawanya ditengkurep kayak gitu. Misalnya saat mandi itu kan sebenarnya boleh ditengkurepin pelan-pelan. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa tonton video cara memandikan bayi di sini. Atau ketika misalnya kalian pijat belakangnya dengan minyak telon, itu juga bisa ditengkurepin gini. Atau misalnya iseng-iseng aja. Kalau dulu aku biasanya setelah habis mandi itu anaknya memang aku tengkurepin di paha gitu ya sambil dikasih minyak. Itu nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya dia lagi tummy time atau dia lagi tengkurep, harus selalu dalam pengawasan ibu. Jangan-jangan nanti dia tengkurep gini, hidungnya ketutupan di kasur, apalagi kalau kasurnya kualitas bagus ya, yang empuk banget kasurnya. Jadi dia tidak bisa bernafas. Jadi kalau anaknya tengkurep atau kamu tummy time atau ditengkurepin gini, itu harus selalu diperhatikan. Dan ini cuman berlaku kalau bayinya melek. Kalau bayinya tidur aja mbok tengkurep ya. Terus kalian juga bisa menggunakan bantal peyang yang ada di pasaran gitu. Jadi bantal peyang yang ada di pasaran itu kan bentuknya memang agak cekung gitu. Itu supaya dia itu nggak tertekan terus kepalanya ini. Tapi kalian harus ingat kalau misalnya bantalin bayi, itu usahakan dibantalinya sampai area bahu sini, jangan cuma leher doang. Jadi jangan sampai bayimu itu terlalu mendongak begini atau terlalu menunduk begini gitu. Jadi dia tetap harus dalam posisi yang bagus, posisi yang datar ya. Terus kalau misalnya kalian merasa ini kayaknya dulu memang udah dari dulu kepalanya bentuknya aneh nih, maksudnya bukan tiba-tiba jadi peyang, itu sebaiknya kalian periksa ke dokter gitu untuk melihat apakah ini plagiosefali kongenital atau bukan gitu ya. Dan tentu saja seperti peyang yang tidak terjadi tiba-tiba sebenarnya, karena memang kebanyakan itu notisnya di anak usia 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi memang butuh waktu yang agak lama sampai dia itu menjadi peyang. Jadi karena dia tiduran terlentang terus dalam waktu lama, terus jadi dia kepalanya ini ketekan, terus akhirnya peyang. Begitu juga untuk mengembalikannya. Jadi nggak bisa ya hanya dalam waktu seminggu kalian mempraktekkan tips yang aku kasih tadi terus celing kepalanya berubah menjadi tidak peyang. Itu biasanya ya sama, membutuhkan waktu 2-3 bulan gitu. Nanti setelah anaknya agak besar itu dia akan menyesuaikan sendiri. Jadi sebenarnya peyang itu cukup wajar terjadi dan tidak perlu ditakutkan, karena seperti yang aku bilang tadi, peyang yang kongenital itu sangat banget amat jarang terjadi. Nah, sekian dulu cerita tentang kepala peyang bayi kali ini. Semoga cukup bisa menenangkan hati para ibu-ibu yang ada di rumah.
Silahkan klik tombol subscribe-nya supaya ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku @bidankriwil supaya kalian bisa mendapatkan info-info menarik dari aku dan bisa konsultasi via DM. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!